Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Anugrah Utama dengan NIM 21060032. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan modul makroekonomi MenQ pada bab ke-12 mengenai perekonomian terbuka tinjauan ulang, yaitu model Mandel-Fleming dan sistem kurs. Tujuan dari saya menjelaskan modul makroekonomi MenQ bab 12 ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah disediakan oleh Bapak Alfons Satrianto pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2. Model Mandel-Fleming. Model ini mirip dengan model ISLM. Keduanya menekankan interaksi antara pasar barang dan pasar uang, tingkat harga tetap, dan keduanya menunjukkan fluktuasi jangka pendek pada pendapatan agregat. Model Mandel-Fleming mengasumsikan perekonomian terbuka, di mana perdagangan dan keuangan ditambahkan. ISLM mengasumsikan perekonomian tertutup. Adapun kurva dari model Mandel-Fleming ialah yang pertama yaitu LM pada sisi kurva horizontal yang bersifat tetap, kemudian kurva IS-nya bergeser dari kiri atas ke kanan bawah. Sehingga titik pertemuan antara kurva IS dan LM merupakan kurs equilibrium. Model ini digambarkan sebagai paradigma kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal perekonomian terbuka. Membuat satu asumsi penting dan ekstrim, perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dan ada mobilitas modal sempurna. Berarti bahwa ia dapat meminjam atau meminjamkan sebanyak yang ia inginkan dalam pasar keuangan dunia. Dan karenanya, tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh tingkat bunga dunia. Dinotasikan secara matematis sebagai R sama dengan R bintang. Satu pelajaran penting model ini yaitu kinerja perekonomian yang bergantung pada sistem kurs yang diadopsinya, mengambang, atau tetap. Model ini akan membantu menjawab pertanyaan sistem kurs mana yang sebaiknya diadopsi suatu negara. Yang pertama yaitu kurs mengambang. Di bawah kurs sistem mengambang, kurs dibuat oleh kekuatan pasar yang diizinkan berfluktuasi sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Kurs E menyesuaikan untuk meraih equilibrium simultan dalam pasar barang dan pasar uang. Ketika sesuatu mengubah equilibrium itu, kurs dimungkinkan menyesuaikan ke tingkat yang baru. Poin yang selanjutnya yaitu membangun model Mandel-Fleming. Perekonomian terbuka kecil di bawah kurs mengambang. Dua persamaan, perhatikan tanda bintang di samping Yes dan LM untuk mengingatkan kita persamaan menganggap tingkat bunga konstan. Uh, Bintang di samping IS dan juga LM ini diasumsikan untuk menganggap tingkat bunga konstan. Yang pertama yaitu IS bintang, dia sama dengan C dalam kurung Y min T, tutup kurung, plus I yang dikalikan dengan R bintang, kemudian ditambahkan G, dan ditambahkan dengan net export dalam kurung E. Kemudian LM bintang sama dengan M dibagikan dengan P sama dengan L, yang dikalikan dengan R bintang dan juga Y. Asumsi satu, tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. R sama dengan R bintang. Kemudian asumsi dua, yaitu tingkat harga ditentukan secara eksogen karena model digunakan untuk menganalisis jangka pendek. Ini berarti kurs nominal proporsional terhadap kurs real. Asumsi ketiga yaitu jumlah uang beredar ditentukan secara eksogen oleh bank sentral. Dan asumsi yang keempat yaitu kurva LM bintang, kita akan vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM bintang. Kurva IS bintang miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto. Karena meningkatnya nilai mata uang membuat barang-barang domestik lebih mahal bagi orang-orang asing, yang lalu menurunkan pendapatan agregat. Poin yang selanjutnya yaitu menderivasi kurva Mandel-Fleming IS bintang. Kenaikan kurs menurunkan ekspor neto, yang menggeser pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan. Kurva IS bintang meringkas perubahan ini dalam equilibrium pasar barang.
Yang pertama yaitu kurva NX atau net export. Yang pertama kurs meningkat dari titik yang sebelumnya di sini kemudian naik. Kemudian ekspornya itu menurun dari titik karena titik ini yang awalnya berada di sini menjadi di sini. Kemudian yang B perpotongan Keynes mengalami penurunan yang mana Y sama dengan ini merupakan garis Y sama dengan E, pengeluaran yang direncanakan yaitu E sama dengan C plus I plus G plus NX. Kemudian yang ketiga yaitu kurva IS mengalami kenaikan pada sisi kurs, sedangkan penurunan pada sisi pendapatan output. Yang selanjutnya yaitu menderivasi kurva Mander-Fleming LM bintang. Kurva LM dan tingkat bunga dunia bersama-sama menentukan tingkat pendapatan. Kurva LM bintang vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM bintang. Ingat persamaan LM bintang yaitu M per P sama dengan L dalam kurung R bintang dan juga Y tutup kurung. Kurva LM tingkat bunga pada sisi kurva vertikal, sedangkan output pada sisi horizontal. Kurva LM yang bergeser dari bawah kiri ke kanan atas, sedangkan kurva R konstan atau tetap, sehingga titik equilibrium berada di titik pertemuan antara dua kurva tersebut. Sedangkan kurva LM bintang berbeda dengan kurva LM biasa, yang mana kurva LM bintang memiliki garis yang lurus ke atas vertikal. Model Mandel-Fleming di bawah kurs mengambang. Yang pertama yaitu ketika eh, terjadi kebijakan fiskal ekspansif. Seperti contohnya itu kenaikan government ataupun kenaikan belanja pemerintah, kemudian pengurangan tax ataupun eh, kenaikan pajak, kemudian penambahan E dan juga bukan Y. Ketika terjadi kebijakan fiskal ekspansif, maka akan mendorong eh, E untuk naik dan juga sehingga kurva IS bintang bergeser dari yang awalnya IS bintang menjadi IS bintang aksen. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu moneter ekspansif. Sebagai contoh, peningkatan jumlah uang beredar, mengurangi E dan juga menambahkan Y atau output. Dari hal ini akan menyebabkan kurva LM yang bergeser ke kanan menjadi aksen LM bintang aksen, yang mana pada hal ini output akan bertambah, sedangkan E akan mengalami penurunan. Penjelasan dari kebijakan fiskal ekspansif ketika pendapatan naik di perekonomian terbuka kecil karena ekspansi fiskal tingkat bunga mencoba naik, tapi aliran modal dari luar menekan tingkat bunga ke bawah. Aliran ini menyebabkan kenaikan permintaan mata uang mendorong nilainya ke atas dan membuat barang domestik lebih mahal dari orang asing. Menyebabkan A dikurangi dengan delta net export. Kekurangan dari delta net export mengatasi kebijakan fiskal ekspansif dan berdampak pada output atau Y. Kedua itu penjelasan dari kebijakan moneter ekspansif ketika peningkatan jumlah uang beredar menekan tingkat bunga domestik ke bawah. Modal mengalir keluar karena investor mencari pengembalian lebih tinggi di tempat lain. Aliran modal keluar mencegah tingkat bunga turun. Aliran keluar juga menyebabkan kurs terdepresiasi, membuat barang domestik lebih murah relatif terhadap barang asing dan menstimulasi net ekspor. Jadi, kebijakan moneter mempengaruhi E daripada R. Kemudian kurs tetap, di bawah kurs tetap, Bank Sentral mengumumkan nilai kurs dan siap membeli dan menjual mata uang domestik pada harga yang ditentukan sebelumnya untuk menjaga kurs pada tingkat yang diumumkannya. Kurs tetap memerlukan komitmen Bank Sentral untuk mengizinkan jumlah uang beredar untuk menyesuaikan ke tingkat apapun yang memastikan kurs equilibrium dalam pasar bursa valuta asing sama dengan kurs yang diumumkan. Paling baru, Cina menetapkan nilai mata uangnya terhadap dolar Amerika Serikat yang menyebabkan ketegangan antara kedua negara tersebut. Penting disadari bahwa sistem kurs ini menetapkan kurs nominal. Apakah
menetapkan kurs real bergantung pada horizon waktu. Dan model-model framing di bawah kurs tetap, yang pertama yaitu ketika terjadi kebijakan fiskal ekspansif seperti kenaikan yield the government ataupun belanja pemerintah, penurunan tax dan juga penambahan dari Y atau output. Ketika ada kebijakan fiskal yang ekspansif akan menggeser kurva LM ke kanan dan juga IS ke kanan sehingga output bertambah dan juga E tetap karena terdapat garis horizontal yang memaksa titik equilibrium tidak mengalami kenaikan. Ekspansi fiskal menggeser IS ke kanan untuk menjaga kurs tetap. Bank sentral harus meningkatkan jumlah uang beredar, menambah LM ke kanan, tidak seperti pada kurs fleksibel, tidak ada dampak crowding out pada net export karena kurs lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan moneter ekspansif, seperti penambahan M atau jumlah uang beredar, tapi tidak dengan I atau output. Jika bank sentral mencoba meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi dari publik, itu akan menekan tingkat bunga ke bawah. Arbitrase merespons dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral, menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM berkontraksi ke posisi awalnya. Kemudian yaitu kurs tetap melawan kurs mengambang, kesimpulan dari kedua kurs tersebut. Pertama itu kurs tetap. Kebijakan fiskalnya kuat, namun kebijakan moneternya lemah, sedangkan kurs mengambang kebijakan fiskalnya lemah, namun kebijakan moneter kuat. Model Mandel-Fleming menunjukkan kebijakan fiskal tidak mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs mengambang. Ekspansi fiskal menyebabkan mata uang apresiasi, mengurangi ekspor neto, dan mengatasi dampak ekspansif yang biasa pada permintaan agregat. Model Mandel-Fleming menunjukkan kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs tetap. Tiap usaha ekspansi jumlah uang beredar sia-sia karena jumlah uang beredar harus menyesuaikan untuk memastikan kurs bertahan pada tingkat yang diumumkannya. Kemudian kebijakan dalam model Mandel-Fleming. Model Mandel-Fleming menunjukkan dampak hampir tiap kebijakan ekonomi pada perekonomian terbuka kecil bergantung pada apakah kurs mengambang atau tetap. Model Mandel-Fleming menunjukkan kekuatan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat bergantung pada sistem kurs. Ya, kemudian devaluasi dan juga revaluasi. Negara dengan kurs tetap dapat melakukan sejenis kebijakan moneter dengan memutuskan mengubah tingkat di mana kurs ditetapkan. Penurunan nilai mata uang resmi uang disebut sebagai devaluasi dan peningkatan disebut revaluasi. Kemudian perbedaan tingkat bunga dan aliran modal internasional. Bagaimana jika tingkat bunga domestik di atas tingkat bunga dunia? Pengembalian lebih tinggi akan menarik dana dari luar negeri, membuat tingkat bunga domestik kembali turun, dan jika tingkat bunga domestik di bawah tingkat bunga dunia atau berbintang, penduduk domestik akan meminjamkan keluar untuk mendapat pengembalian lebih tinggi, membuat tingkat bunga domestik kembali ke atas, dan akhirnya tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Kemudian, risiko negara dan ekspektasi kurs. Mengapa logika ini tidak selalu berlaku? Ada dua alasan mengapa tingkat bunga berbeda di berbagai negara. Yang pertama itu risiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat atau memberi pinjaman pada perusahaan Amerika Serikat, mereka yakin mereka akan dibayar beserta dengan bunga. Sebaliknya, beberapa negara kurang berkembang muncul ketakutan bahwa kemelut politik akan mengganggu pelunasan pinjaman. Meminjam di negara-negara tersebut sering harus membayar tingkat bunga lebih tinggi untuk mengkompensasi resiko. Kemudian, alasan yang kedua yaitu ekspektasi kurs. Misal, orang berharap Prancis turun terhadap dolar Amerika Serikat. Pinjaman dalam French akan dibayar dengan mata uang yang kurang berharga daripada pinjaman untuk dolar. Untuk mengkompensasi penurunan yang diharapkan pada mata uang Prancis, tingkat bunga di Prancis akan lebih tinggi daripada tingkat bunga di Amerika Serikat. Kemudian perbedaan pada model Mandel-Fleming, untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model Mandel-Fleming, kita asumsikan tingkat bunga di perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah premi risiko, yaitu 0 strip. R sama dengan R bintang plus 0 strip. Premi risiko ditentukan oleh risiko politik memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan pada kurs real. Kita harap premi risiko 0 strip sebagai variabel eksogen yang ditambahkan pada poin R bintang plus 0 strip, kemudian
pada LM bintang, yaitu R bintang plus 0, strip, koma, Y. Untuk tiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko yang ada, dua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Misal kemelut politik menyebabkan premi risiko negara 0 strip naik, dampak yang paling langsung adalah tingkat bunga domestik. Tingkat bunga lebih tinggi memiliki dua dampak. Yang pertama yaitu kurva IS bergeser ke kiri karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi investasi. Yang kedua yaitu LM bintang akan bergeser ke kanan karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi permintaan uang dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi untuk tiap jumlah uang yang beredar yang ada. Dua pergeseran ini menyebabkan pendapatan naik dan menurunkan kurs equilibrium pada pasar dunia. Implikasi pentingnya yaitu ekspektasi kurs ikut menentukan kurs sebenarnya. Sebagai contoh, misal orang percaya franc Perancis tak akan berharga di masa depan. Investor akan mengenakan premi risiko lebih besar pada aset tersebut. Perancis. Nol strip akan naik di Perancis. Ekspektasi ini akan menaikkan tingkat bunga dan akan menurunkan nilai franc Perancis. Jadi ekspektasi bahwa mata uang akan turun nilainya di masa depan menyebabkan penurunan saat ini. Kenaikan premi risiko suatu negara mendorong naik tingkat bunganya, karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi investasi. Kurva IS bintang bergeser ke kiri karena ini juga mengurangi permintaan uang. Kurva LM bintang bergeser ke kanan, pendapatan naik, dan kurs mengalami depresiasi. Kurs mengalami depresiasi, output meningkat, LM bergeser ke kanan, sedangkan IS ke kiri. Ada tiga alasan mengapa praktiknya kenaikan besar pendapatan tidak terjadi. Pertama, bank sentral mungkin ingin mencegah depresiasi besar pada mata uang domestik dan karenanya bisa merespon dengan menurunkan jumlah uang beredar ataupun M. Kedua, depresiasi mata uang domestik bisa tiba-tiba meningkatkan harga barang domestik, menyebabkan kenaikan tingkat harga keseluruhan. Yang ketiga yaitu ketika beberapa peristiwa meningkatkan premi risiko negara nol strip, penduduk negara itu mungkin merespons dengan meningkatkan permintaan uang mereka untuk tiap pendapatan dan tingkat bunga. Karena uang sering adalah aset teraman yang tersedia. Semua tiga perubahan ini akan cenderung menggeser kurva LM bintang ke kiri yang mengurangi penurunan kurs tapi juga cenderung menekan pendapatan. Apakah sebaiknya kurs mengambang atau tetap? Yang pertama itu mengenai pro mengambang, memungkinkan kebijakan moneter digunakan untuk maksud lain seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Sedangkan kontra mengambang yaitu lebih banyak spekulasi dan volatilitas atau pasang surut yang dapat terjadi. Sedangkan pada kurs tetap, pro-nya ialah volatilitas kurs membuat ketidakpastian dan membuat perdagangan lebih sulit. Sedangkan pro yang kedua yaitu penggunaan yang baik oleh otoritas moneter. Sedangkan kontranya yaitu kebijakan moneter ditunjukkan untuk tujuan tunggal memelihara tingkat yang diumumkan dan yang kedua yaitu dapat menyebabkan volatilitas lebih besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu serangan spekulatif, currency boards, dan dolarisasi. Serangan spekulatif adalah kasus di mana perubahan persepsi investor membuat kurs tetap tidak dimungkinkan. Untuk mencegah serangan ini, beberapa ekonom menyarankan penggunaan currency boards, aturan di mana bank sentral memegang cukup mata uang asing untuk mendukung tiap unit mata uang domestik. Berikutnya, negara-negara mempertimbangkan dolarisasi, rencana di mana mata uang domestik diabaikan dan dolar ARS digunakan. Segitiga tidak mungkin suatu negara memiliki aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter independen. Pada sudut ini yaitu aliran modal bebas, yang kanan yaitu kurs tetap, sedangkan yang kiri yaitu kebijakan moneter independen. Tiap negara memiliki pilihan yang berbeda. Ketika Cina, seperti Cina yang memiliki kurs tetap dan kebijakan moneter independen. Kemudian pilihan Amerika Serikat
Kebijakan moneter independen dan juga aliran modal bebas, dengan pilihan yang terakhir yaitu dari Hong Kong, kurs tetap dan juga aliran modal bebas. Model-model framing dengan tingkat harga berubah. Ingat dua persamaan model-model framing yang sebelumnya sudah dibacakan. Ketika tingkat harga turun, kurva LM bergeser ke kanan. Tingkat pendapatan equilibrium naik. Grafik kedua menampilkan hubungan negatif antara P dan Y yang diringkas oleh kurva permintaan agregat. Hubungan negatif antara P dan Y yang diringkas oleh kurva permintaan agregat. Equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil. Titik K pada kedua panel menunjukkan equilibrium dalam asumsi Keynes bahwa harga tetap di P1. Harga tetap di P1. Titik C pada kedua diagram menunjukkan equilibrium dalam asumsi klasik bahwa tingkat harga menyesuaikan untuk menjaga pendapatan pada tingkat alaminya. Kemudian mengenai konsep penting pada bab 12, yaitu model-model framing atau model framing model, kurs mengambang atau floating exchange rates, kurs tetap atau fixed exchange rate, devaluation, dan juga revaluation. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.